perubahan yang negatif kepada perekonomian secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sini. Karena harga barang-barang semakin mahal akibat adanya kenaikan harga BBM itu sendiri, karena biaya produksi dan biaya distribusinya meningkat, inflasi juga akan meningkat, maka harga-harga barang semakin mahal, namun penghasilan tetap. Nah, harga-harga barang akan mahal, penghasilan tetap. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, pemerintah akan mengucurkan katanya BLT. BLT itu yang bersifat 4 bulan dapat 600 rakyat yang ekonomi lemah. Nah, sekarang apakah semua rakyat yang ekonomi lemah akan mendapatkan BLT? Tidak. Apakah cukupkah 600 dalam 4 bulan rakyat diberikan BLT itu bisa mengendalikan, menyeimbangkan kenaikan harga? Lalu bagaimana dalam jangka panjang harga ini tetap naik sementara BLT hanya berjalan misalnya 4 bulan, setahun saja pun belum bisa, apalagi yang lain yang tidak mendapat BLT. Itu sangat sengsara sekali dengan pendapatannya yang tetap. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, perlu dikaji kembali oleh pemerintah. Nah, kemudian karena barang-barang semakin mahal namun penghasilan tetap, maka daya beli masyarakat merosot dan berdampak pada kondisi perekonomian makro di Indonesia. Perekonomian makro itu artinya perekonomian secara luas. Nah, apa dampak terhadap perekonomian secara luas? Tentunya pendapatan menurun, penghasilan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada rakyat juga menurun kalau dia berada di bawah standar objek pajak, misalnya di bawah 5 juta pendapatan, yang setelah mereka dikenakan harga BBM yang dinaikkan, penghasilannya merosot jadi di bawah 5 juta dalam 1 bulan, maka dia tidak bisa dikenakan pajak. Nah, itu juga akan berpengaruh pada perekonomian. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Darkim. Semoga Anda dimana saja berada tetap dalam keadaan sehat semuanya. Nah, pada kali ini kita ketemu lagi dalam topik yang berbeda, yaitu kita akan mencoba membedah apa yang menjadi dampak daripada kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Pada intinya pemerintah suatu negara apapun. Nah, pada saat ini juga kita di Indonesia ini akan ada indikasi bahkan sudah akan diputuskan bahwa BBM akan dinaikkan dengan sebab pencabutan daripada subsidi BBM itu sendiri, baik itu pertama kemudian petralit ataupun solar Nah, yang sangat menghebohkan pada akhir-akhir ini terutama rencana pemerintah akan menaikkan BBM jenis petralit dan solar. Nah, petralit yang kita tahu sekarang ini kan merupakan bagian dari kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terutama ekonomi menengah ke bawah, termasuk solar. Nah, petralit dengan solar ini kita tidak membahas masalah pertama karena dia non subsidi. Walaupun lagi ada di subsidi, tapi yang menggunakannya rata-rata orang yang ekonomi menengah ke atas. Nah, ini yang subsidi. Nah, diungkapkan bahwa subsidi yang telah lalu itu terhadap petralit maupun solar, termasuklah di dalamnya gas. Kalau hanya petralit mungkin sekitar
eh, tidak besar, kurang lebih harganya 17.000 per liter, berarti kurang lebih 10.000 disubsidi ya. Dari harga sekarang kan 7.650 kurang lebih itu harga per liter di SPBU. Nah kalau solar sekitar 5.000 lebih. Nah rencana pemerintah ya akan dinaikkan kalau petrol ini awalnya akan dinaikkan menjadi 10.000, solar mungkin ya sekitar 9.000 lebih, dari 5.000 lebih. Ini baru ya wacana. Nah sekarang pemerintah lagi sedang mempertimbangkan berapa besar kenaikan yang mesti dilakukan terhadap petrolhead maupun solar. Maksudnya juga jumlah pencabutan subsidinya, sehingga besarnya kenaikannya masih diperhitungkan. Nah di sini ya sebenarnya kenaikan BBM ini khususnya petrolhead ya, maupun solar, kalau sasarannya pencabutan subsidinya itu diarahkan betul-betul untuk kepentingan ekonomi kerakyatan ya, itu tidak jadi masalah. Di samping ada dampak negatif, tapi ada dampak positif yang dihasilkan dengan pengalihan daripada subsidi itu. Nah kan disebutkan jumlah subsidi yang sekarang ditanggung oleh pemerintah hampir 502 triliun. Entah, kita belum tahu dari mana sumber perhitungannya. Yang lalu kan kurang lebih 200 triliun lebih solar dengan petrolheadnya. Kenapa jadi sekarang menjadi 502 triliun. Nah kalau betul sebesar itu jadi beban APBN hampir dari 20% dari APBN kita. Nah apakah tidak ada sumber lain selain daripada menaikkan ini harga BBM ini, khususnya petrolhead dengan solar, karena ini betul-betul menyangkut misalnya ya dampak negatifnya terhadap ekonomi rakyat. Nah memang ya akhir-akhir ini ada diberitakan bahwa ya harga minyak dunia itu turun. Nah apakah turunnya ya berapa besar ya atau berapa lama sehingga ya bisa mempengaruhi pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM, itu ya tergantung pada ya analisa dan pertimbangan daripada pemerintah sendiri di dalam mengambil keputusan kenaikan BBM itu sendiri. Nah sekarang pencabutan BBM yang tidak membahayakan ya perekonomian Indonesia pada saat ini, di mana ekonomi rakyat betul-betul juga sudah dalam keadaan susah sebagian besar ya, terutama ya ekonomi rakyat disulitkan dengan apa sekarang ini hasil industri hulu yang harganya ya belum membahagiakan bagi rakyat, terutama seperti harga karet kurang lebih 10-11 ribu ya di tingkat pembelinya. Bahkan sawit kurang lebih 1.800-an, sekarang ada yang masih di bawah itu. Nah harga sawit saja 1.800-an itu masih rakyat masih rugi para petani sawit. Standar sawit itu minimal 2.500 ya per kilo harga buahnya, baru ya petani ya bisa mengalami break-even point, di mana biaya dengan penghasilannya ya baru berimbang. Nah kalau sekarang ya 1.800 yang membingungkan rakyat, apakah dipanen atau tidak dipanen, merusak daripada itu penghasilan lahan itu sendiri, buah pohon sawit itu sendiri. Tidak dipanen, jika dipanen merugi, jadi rakyat harus nutup. Nah begitu juga karet tempoh hari banyak, begitu sawit naik harga banyak rakyat ya mengorbankan lahan karet, ditebang, ditanam untuk ya perkebunan sawit. Tapi apa yang terjadi begitu sawit harga turun, rakyat bertambah sengsara ya. Sementara ya sumber-sumber lain dari hasil perkebunan yang lain ya
ada tapi yang bersifatnya temporer, ya belum bisa diandalkan untuk sebagai sebuah penghasilan setiap bulan. Nah ini juga ya, kita harapkan pemerintah bisa mempertimbangkan, kalaupun harus ada kenaikan, kalaupun harus ada pencabutan daripada subsidi BBM ini sendiri, ya mestinya harus dilihat besaran daripada pencabutan BBM itu, subsidi itu sendiri, besaran kenaikan itu sendiri, sehingga dampak negatifnya ya terhadap perekonomian ya rakyat secara keseluruhan ya tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara itu juga. Nah, ya karena tidak selamanya ya inflasi ini berpengaruh positif kepada ya penerimaan negara. Bisa jadi sebaliknya, kalau sudah melebihi dari titik keseimbangan daya dorong, daya motivasi terhadap perekonomian rakyat. Nah kalau kita lihat ya dari berapa ya dampak yang dapat dihasilkan oleh ya pemerintah dari atas pencabutan subsidi itu sendiri terhadap petrolid ya, terhadap itu solar. Nah di sini kenaikan harga BBM itu sendiri ya sangatlah signifikan pengaruhnya ya terhadap perekonomian Indonesia. Selain biaya produksi dan biaya distribusi juga ya, inflasi pun akan meningkatkan seiring naiknya harga BBM. Nah kita belum tahu ya berapa jumlah kenaikan inflasi sekarang ini. Bahkan secara umum inflasi Indonesia ini sudah mendekati 5% secara keseluruhan ya, 4, berapa persen itu yang saya baca tuh. Nah jangan sampai ya mencapai 6-7% itu sudah berat, apalagi sudah mencapai 10% nanti kalau BBM itu ya dicabut semua subsidinya menjadi 17.000 ya, harga 1 liter petrolid, bahkan solar juga demikian. Nah itu sangat berdampak fatal ya terhadap Indonesia. Dengan harga 10.000 saja itu nanti bisa menggiringkan perekonomian kita kepada arah yang ya negatif dari segi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh ya pemerataan pendapatan yang dihasilkan oleh rakyat ya. Kalau pertumbuhan tinggi tidak diiringi dengan pemerataan ya, itu bahkan sebuah pohon ya tinggi menjulang tanpa didukung oleh akar yang kuat, maka ya itu sifatnya ya temporer, bisa tumbang, diterpa oleh ekonomi global ya yang negatif, maka itu bakal tumbang karena akar tidak kuat. Suatu negara ini akar ekonominya akan kuat apabila didukung oleh ekonomi rakyat yang kuat. Itulah ya suatu pohon ya harus didukung oleh akar yang kuat. Kalau pohon itu ingin tinggi, ingin rindang. Nah itu yang penting. Apa akar yang kuat? Adalah ekonomi rakyat harus kuat terlebih dahulu ya. Oleh sebab itu jangan sampai dampak daripada kenaikan BBM itu sendiri ya mengakibatkan ya suatu perubahan yang negatif kepada ya perekonomian secara keseluruhan. Nah kita lihat di sini, karena harga barang-barang semakin mahal akibat ya adanya kenaikan harga BBM itu sendiri ya, karena biaya produksi dan biaya distribusinya meningkat ya, inflasi juga ya akan meningkat ya, maka harga-harga barang semakin mahal namun penghasilan tetap. Nah harga-harga barang akan mahal, penghasilan tetap. Nah yang menjadi pertanyaan kita, pemerintah akan mengucurkan katanya BLT. BLT itu yang bersifat 4 bulan dapat 600 rakyat yang ekonomi lemah. Nah sekarang apakah semua rakyat yang ekonomi lemah ya akan mendapatkan BLT? Tidak. Apakah cukupkah 600 dalam 4 bulan ya rakyat diberikan BLT itu ya bisa mengendalikan menyeimbangkan kenaikan harga?
Lalu bagaimana dalam jangka panjang harga ini tetap naik sementara BLT hanya berjalan misalnya 4 bulan, setahun saja pun belum bisa, apalagi yang lain yang tidak mendapat BLT. Itu sangat sengsara sekali dengan pendapatannya yang tetap. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, perlu dikaji kembali oleh pemerintah. Nah, kemudian karena barang-barang semakin mahal namun penghasilan tetap, maka daya beli masyarakat merosot dan berdampak pada kondisi perekonomian makro di Indonesia. Perekonomian makro itu artinya perekonomian secara luas. Nah, apa dampak terhadap perekonomian secara luas? Tentunya pendapatan menurun, penghasilan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada rakyat juga menurun kalau dia berada di bawah standar objek pajak, misalnya di bawah 5 juta pendapatan, yang setelah mereka dikenakan harga BBM yang dinaikkan, penghasilannya merosot jadi di bawah 5 juta dalam 1 bulan, maka dia tidak bisa dikenakan pajak. Nah, itu juga akan berpengaruh pada perekonomian, pada penerimaan negara secara keseluruhan. Nah, kalau 50% aja menurun pendapatan, atau katakan 25% aja menurun pendapatan rakyat yang sama ini pada titik dikenakan pajak, dia tidak bisa membayar pajak, berapa kerugian negara. Nah, itu juga dihitung kerugian negara dari hasil pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan pencabutan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu perlu dihitung kembali keseimbangannya. Apakah kenaikan harga BBM itu dengan penyebutan 2 triliun subsidi BBM itu seimbangkah dengan penurunan penerimaan pajak yang tidak dibayarkan oleh rakyat, dampak daripada merosotnya pendapatan masyarakat itu sendiri, sehingga karena di bawah target objek pajak. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan betul-betul, dianalisa, dihitung betul-betul oleh pemerintah. Kita dukung kenaikan BBM, cuman berapa besarnya dan bagaimana manfaat untuk rakyat daripada kenaikan harga BBM itu sendiri. Kalau hanya untuk sekedar BLT, saya rasa itu belum cukup. Kemudian tidak sanggupnya anggaran negara untuk menanggung biaya subsidi BBM menjadi salah satu alasan terkuat pemerintah untuk menaikkan harga BBM, selain karena naiknya harga minyak dunia. Apakah itu betul? Apakah tidak ada solusi lain selain pada harus mencabut subsidi BBM? Satu, solusi dari yang sifatnya non migas, tidak ada solusinya. Yang kedua, betulkah minyak dunia itu meningkat harganya terus menerus, yang sehingga berpengaruh kepada subsidi BBM sampai 502 triliun khususnya untuk solar dan petrolin. Nah, sekarang bahkan minyak dunia di beberapa media mengatakan sedang turun. Nah, kalaupun ingin menaikkan itu harus dipertimbangkan berapa jumlahnya. Tidak harus sampai 10.000 harga petrolin, dari 7.000 lebih bisa saja, misalkan naik secara bertahap. Nah, lihat di mana ke ekonomi Indonesia pada saat ekonomi Indonesia pada tahap yang sehat, itu mungkin boleh dinaikkan, cuman tidak banyak, sedikit demi sedikit. Kalau untuk saya ini saya kira sangat belum tepat jika pemerintah ingin menaikkan BBM, karena ekonomi rakyat belum mendukung, akar ekonomi rakyat ini belum kuat, ibaratkan sebuah pohon belum kuat sama sekali, bisa tumbang nanti, bisa sengsara rakyat dengan kenaikan, apalagi kalau kenaikan besar. Tapi kalau kenaikan hanya 1.000 rupiah dan 1 liter mungkin dampaknya tidak begitu besar. Tapi kalau sampai harganya 10.000, itu sangat membahayakan perekonomian rakyat itu sendiri. Jadi dalam kali ini
pemaparan saya untuk kali ini, saya akan mencoba objektif ya dengan memaparkan dampak positifnya, yang tadi dampak negatifnya maupun nah kita lihat apa dampak positif dari kenaikan BBM itu sendiri ya bagi perekonomian suatu negara. Nah, kita lihat di sini munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif. Nah, sekarang ini kan udah banyak ada kendaraan listrik ya, muncul sebagai sebuah alternatif yang tidak menggunakan bahan bakar seperti yaitu BBM, petroleum maupun solar. Nah, kemudian ada yang menggunakan bahan bakar gas misalnya ya, untuk kendaraan, tapi di Indonesia ini baru listrik. Ya, namun ya apakah kendaraan listrik itu sudah dibekali dengan fasilitas ya perangkat pendukungnya sehingga rakyat dengan mudah menggunakan kendaraan itu? Saya lihat bahkan ya baru hanya berapa itu aja di kota-kota besar yang menggunakannya. Kalau secara umum belum efektif itu digunakan karena menyangkut bagaimana pengecasan baterainya, bengkelnya kalau ada terjadi kerusakan, maka sulit untuk perubahan pada hal tersebut ya. Jadi munculnya mobil listrik juga merupakan salah satu alternatif yang diciptakan untuk mengurangi konsumen BBM di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pembangunan nasional akan lebih maju jika ya, pencabutan subsidi BBM ini ya dicabut. Jadi tanggung negaranya tidak menjadi besar mensubsidikan ya BBM setiap tahunnya dengan jumlah yang ratusan triliun itu. Nah, kemudian mengurangi pencemaran udara. Nah, beralihnya masyarakat ke fasilitas kendaraan umum karena kenaikan harga BBM, maka otomatis juga berdampak pada berkurangnya pencemaran udara. Ya memang betul. Nah, kalau kita lihat juga macam di negara-negara Jepang ya, negara Jepang bahkan banyak orang hobi pergi ke kantor, hobi kerja menggunakan jalan kaki. Ada yang menggunakan sepeda, tidak banyak menggunakan kendaraan, bahkan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Nah, itu mungkin salah satu solusi ya buat di Indonesia ini. Itu juga tergantung bagaimana pemerintah memberi contoh kepada pegawai-pegawainya untuk pergi jalan kaki atau menggunakan kendaraan umum, dan itu harus disiapkan fasilitasnya. Kalau tidak disiapkan ya tak akan mungkin. Nah itu harus disiapkan fasilitasnya kalau mau ingin mencontohi negara-negara maju seperti Jepang, seperti Cina, banyak jalan kaki juga. Kenapa? Jumlah penduduknya udah besar, kalau pakai kendaraan umum semua, kendaraan pribadi semua, ya kan terjadinya kemacetan. Maka mereka banyak juga pakai sepeda, jalan kaki. Ya, nah, itu juga bukan sebuah ya substitusi daripada mengurangi ya penggunaan itu BBM di dalam negeri. Kemudian menghemat APBN. Jadi menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara. Efek dari naiknya harga BBM adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diminimalisasi karena pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk subsidi BBM sebesar biasanya. Itu kan pada umumnya ya dampak positif secara umum. Namun apakah di Indonesia ini dengan tingkat perekonomian rakyat sekarang ini pada level menengah ke bawah lebih besar daripada menengah ke atas ekonomi rakyatnya, apakah sudah memungkinkan? Nah, ini juga perlu adanya penelitian, adanya ya survei yang betul-betul ilmiah ya, yang betul-betul datanya akurat. Kalau tidak ya bisa menghantarkan ya ekonomi Indonesia ini pada ya jurang kehancuran. Itu yang ya, sebelum terjadi kita mesti antisipasi ya. Jadi datanya harus valid, perlu kajian yang betul-betul mendalam ya. Jadi kita tidak hanya bisa memikirkan dampak positif berapa uang yang masuk kepada kas negara, tapi suatu saat bisa melebihi itu yang keluar untuk mengatasi ya ekonomi
rakyat yang semakin menurun. Ya. Jadi jangan sangka macam Amerika, macam Eropa. Kita lihat sekarang ini bisa terjadi suatu resesi. Kita ya syukur sekarang ini belum. Kalau kita terjadi seperti itu, apakah modal kita, kapital kita sudah kuat? Apakah cadangan devisa kita sudah kuat seperti Amerika, seperti yang lain? Nah, itu yang juga menjadi sebuah pertanyaan dan kajian yang mendalam buat pemerintah. Kemudian kita lihat tadi ya, tentang dampak negatif tadi ada satu yang belum saya utarakan, kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh. Nah ini yang sangat disayangkan ya, karena UMKM di Indonesia ini ya merupakan akar yang terkuat di dalam suatu perekonomian di Indonesia ini, yang jumlahnya hampir 26 juta UMKM. Dulu pada 1998 UMKM mampu bertahan, bahkan perusahaan-perusahaan besar konglomerat itu banyak yang berjatuhan, banyak yang dimerger. Nah ini UMKM yang bertahan, bahkan semakin tumbuh pasca 1998. Nah kalau harga naik ya, harga barang naik, maka biaya produksi seperti harga bahan maupun beban transportasi akan meningkat, mengharuskan UMKM untuk menaikkan harga ya hasil produksi ataupun jasanya. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh dan dapat memutus rantai perekonomian di Indonesia. Nah hitung kalau 26 juta UMKM ini anjlok, setengah saja ya anjlok ya, apakah dengan mudah seperti membalik telapak tangan untuk membangun kembali? Mereka bangkit dengan sendirinya, tidak seperti di Jepang. UMKM itu bangkit dibiayai modal, diberi pelatihan, dipasarkan produksi. Kalau di sini bangkit dengan sendirinya ya. Bahkan untuk mendapatkan modal saja harus ada jaminan ya, harus jaminan sertifikat, harus jaminan ini surat-surat kendaraan, baru bisa dapat pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan ya. Nah mereka bangkit dengan sendirinya. Nah setelah bangkit mestinya harus difasilitasi, harus dilindungi, diproteksi supaya mereka terus berkembang. Jangan sampai ada yang hilang, karena mereka merupakan objek pajak yang terbesar, yang secara kuantitatif yang terbanyak. Nah kalau pengusaha besar kita di Indonesia ini belum nyampe 18% jumlahnya, bahkan mungkin baru sekitar 8%. Tidak seperti di negara-negara barat yang menengah ke atas yang lebih besar ya. Jadi mereka walaupun kena resesi tidak boleh tumbang. Tapi kalau kita ingat tahun 1998 ya, apakah kita ingin terulang seperti itu lagi ya? Kemudian dampak lain lagi apa? Pengangguran ya. Naiknya BBM berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan operasional perusahaan. Maka para pengusaha atau pemilik perusahaan akan menjadikan PHK atau pengurangan karyawan sebagai alternatif untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Nah itu perlu dikaji juga oleh pengambil keputusan di pemerintahan ya. Hitung-hitung lagi ya, kita tidak bisa menghitung hanya 502 triliun yang harus kita selamatkan, bukan begitu cara ngitungnya. Tapi dampaknya lebih besar atau tidak dari 502 triliun itu terhadap ekonomi rakyat. Itu merupakan bagian dari objek pajak ya. Kemudian meningkatkan inflasi itu sendiri, itu sudah tidak bisa dihindari. Imbas dari naiknya BBM salah satunya adalah meningkatkan inflasi. Hal ini akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat, ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat, serta menurunnya efisiensi ekonomi. Bagaimana mau efisiensi? Biaya produksinya tinggi, biaya transportasinya tinggi. Itu ya dampak yang sangat ya terburuk. Ingat, dari inflasi bisa jadi hiperinflasi
Nah, jangan sampai kita terulang pada seperti zaman udah lama dulu. Jadi boleh pemerintah menaikkan BBM, tapi kapan waktunya yang tepat, berapa besarnya ya kenaikan BBM yang masih bisa mendorong daripada kegiatan ekonomi dalam negeri. Itu yang menjadi ya persoalan ya, kalau ingin menaikkan BBM itu sendiri ya. Lihat ya, secara ilmiah melalui penelitian ya, melalui survei, data yang valid ya, itu dilihat terlebih dahulu ya. Bahasa umumnya manfaat dan mudaratnya yang mana yang lebih besar terhadap ekonomi rakyat. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi ya, pemerintah maupun bagi rakyat di negeri ini ya. Ini sekedar pencerahan ya. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan ya. Jangan lupa yang ikhlas silahkan subscribe, like, and share agar nanti bisa ketemu dengan topik-topik saya yang lainnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan ngopi dulu. Oke. Walaupun BBM akan naik, masih bisa ngopi. Terima kasih.